Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reisha Rahmi Putri dengan NPM 211002014 dari kelas C Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Penguatan Ekonomi dalam Industri Halal. Bagaimana industri halal berkontribusi terhadap penguatan ekonomi nasional? Industri halal di Indonesia diuntungkan dengan besarnya jumlah penduduk yang beragama Islam. Menurut World Population Review tahun 2020, jumlah tersebut mencapai 229 juta jiwa dari jumlah total penduduk 273,5 juta jiwa. Banyaknya penduduk muslim tentu berpengaruh pada besarnya konsumsi barang-barang halal yang beredar di masyarakat. Dukungan pemerintah terhadap jaminan produk halal ikut memperbesar pengaruh konsumsi tersebut. Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, dua jaminan hukum antara lain Undang-Undang atau UU Nomor 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 39 Tahun 2021 ternyata dapat mendorong para pelaku industri untuk mendaftarkan kehalalan produknya. Setiap tahun, produk domestik bruto atau PDB yang berasal dari ekonomi halal berada pada kisaran 3,8 miliar dolar Amerika. Angka ini bukan jumlah angka yang kecil, akan tetapi apabila dilihat dari besarnya konsumsi masyarakat Indonesia, kontribusi ekonomi halal terhadap penguatan ekonomi nasional masih dapat ditingkatkan. Optimisme ini dapat dilihat dari prestasi Indonesia yang memiliki peran besar dalam industri halal dunia. Sebagaimana dilaporkan dalam The State of Global Islamic Economy Report SGIR 2020-2021, industri halal di Indonesia menduduki peringkat keempat, naik satu tingkat dibandingkan tahun 2019. Posisi ini sekaligus menempatkan Indonesia dalam jajaran 10 top player pelaku industri halal di kancah global. Keterlibatan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan industri halal di tanah air patut diapresiasi. Selain jaminan undang-undang, industri halal terutama prospek ekonomi Islam di tanah air telah terbukti dapat menarik investor dari perusahaan global top brand dunia. Ditambah lagi, Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia MEKSI 2019-2024 ikut menciptakan suburnya ekosistem halal di Indonesia. MEKSI menitik beratkan 4 strategi pertumbuhan industri halal, yaitu penguatan rantai nilai halal, penguatan sektor keuangan syariah, penguatan UMKM sebagai penggerak utama rantai nilai halal, dan pemanfaatan ekonomi digital. Pemerintah juga telah membangun kawasan industri halal, misalnya seperti Halal Modern Valley di Serang, Banten, Safe and Lock Halal Industrial Park di Sidoarjo, Jawa Timur, dan Bintan Inti Halal Hub di Teluk Lobam, Kepulauan Riau. Apakah industri halal terbatas pada makanan? Tentu saja tidak. The Global Islamic Economy menetapkan ada 6 lokus industri halal yang dikembangkan di berbagai negara di dunia. Yang pertama, ada makanan halal. Yang kedua, ada keuangan Islam. Yang ketiga, Muslim Friendly Travel. Yang keempat, ada busana modis. Yang kelima, ada kosmetik dan obat-obatan. Dan yang keenam, ada rekreasi dan media. Indonesia sekali lagi menempatkan peringkat 10 besar lokus-lokus industri halal tersebut. Indikasi ini menandakan bahwa sektor-sektor selain makanan dan minuman masih dapat berkembang.
Nilai-nilai Islam yang menjadi etika populer melahirkan konsumsi halal berkembang bukan hanya dari sektor makanannya saja, tetapi juga pariwisata, busana muslim, kosmetik, obat-obatan, dan tontonan Islami, yang tanpa disadari telah menjadi gaya hidup muslim di Indonesia. Industri halal saat ini menjadi prioritas penting dalam strategi kemajuan ekonomi suatu bangsa. Bukan hanya menjadi pelengkap, namun sudah menjadi bagian dalam pembangunan negara. Sebagaimana Malaysia baru-baru ini memimpin dalam daftar peringkat indikator ekonomi Islam global atau GIE. Untuk tahun ke-8 serta Arab Saudi di peringkat kedua dan diikuti oleh Uni Emirat Arab atau UEA di peringkat ketiga dan Indonesia berada pada peringkat keempat. Selain itu, data dari State of Islamic Economy Report atau estimasi 2019 dipresentasikan dari pengeluaran konsumen sebesar 2,02 triliun dolar dari 1,9 miliar muslim di dunia yang mencakup 6 sektor real ekonomi, yaitu keuangan Islam 2,88 triliun, makanan halal 1,17 triliun, fashion modis 277 miliar, media rekreasi 222 miliar, perjalanan ranah muslim 194 miliar, kosmetik 66 miliar, produk farmasi 94 miliar. Pertumbuhan industri halal tersebut menjadi strategi bagi negara-negara di dunia. Bahkan, negara yang berkependudukan bukan mayoritas muslim, mereka pun memfokuskan terhadap industri halal. Potensi yang begitu besar yang dimiliki Indonesia dengan dianugerahkan jumlah penduduk yang mayoritas muslim. Sebagaimana informasi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil, jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam itu sebanyak 236,5 juta jiwa atau 86,87% dari total populasi sebanyak 272,23 juta jiwa. Potensi demografi ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk terus meningkatkan produksi sehingga dapat meraih peran utama dalam industri halal global. Pertumbuhan industri halal di Indonesia ini tidak lain adalah adanya kontribusi dari UMKM di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, UMKM menempati peranan prioritas dalam perekonomian di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi UMKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai 8,573 triliun. Selain itu, UMKM juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja karena jumlah pelaku usaha mikro dan kecil mencapai 99,9% dari total pelaku usaha di Indonesia. Disinilah terlihat bahwa UMKM yang bersifat padat karya yang dapat dilihat dari kemampuan UMKM dapat menyerap tenaga kerja dengan memperluas lapangan kerja dan menyuguhkan servis yang luas kepada masyarakat sehingga berkontribusi dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Nah, hal ini juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta terwujudnya stabilitas nasional. Potensi besar yang dimiliki Indonesia belum menduduki peran yang besar. Indonesia sebagai produsen di industri halal masih banyak berperan sebagai konsumen atau target pasar produk halal negara lain. Walaupun potensi yang dimiliki Indonesia sangat besar, baik secara global maupun nasional,
Untuk meningkatkan peran Indonesia di industri halal dan menjadikan Indonesia menjadi pemeran utama di industri halal, perlu adanya fokus penguatan UMKM menuju industri halal dengan adanya pembinaan dan pendampingan sehingga dapat bersaing di pasar global. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.